warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Waktu menunjukkan pukul sekitar 8 pagi ya. Ini saya berada di lahan, saat ini sedang tahap perawatan kawan. Karena beberapa tanaman itu mulai ada yang semacam ini ya. Ini karena disebabkan oleh faktor jamur, curah hujan yang sangat tinggi. Bercak-bercak daun yang semacam ini sangat menular kawan. Kalau ini daun ini terkena jamur ya, kemudian biasanya yang di sampingnya akan terkena semacam ini, kemudian akan merembet ke tanaman yang lainnya. Saat ini kita lakukan penyemprotan kawan ya, kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida, artinya dengan agar jamur-jamur yang tadi berkembang itu tidak menular ke kanan kiri. Padahal kita tanamnya kan rapat semacam ini kawan ya, kita tanamnya rapat serapat-rapatnya. Bahkan kalau kita masuk ke bawah ini sangat rapat sekali. Memang kita tanam di lahan ini sangat rapat sekali, serapat-rapatnya. Nah kemudian untuk pencegahan tadi penyakit yang namanya adalah terkena bercak daun ya. Bercak daun itu ciri-cirinya kalau ini ya, ini belum begitu parah ya, tapi ini lama-lama akan berlubang, kemudian akan agak menguning, kemudian yang ini juga ya. Nah kemarin kita sempat sharing dengan petani sayur ya, seperti terong, lombok ya, cabai. Itu ketika musim hujan semacam ini, artinya curah hujan sangat tinggi, itu memang perawatannya intensif kawan ya, perawatan intensif. Nah berkaca dari itu ya, kita sharing. Nah katanya ini adalah penyakit yang namanya bercak daun yang disebabkan oleh jamur ya. Jamur disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi. Nah ini antisipasinya adalah kita gunakan fungisida ya, agar bercak-bercak daun ini tidak merembet ya, tidak merembet ke tanaman yang lain. Ini kan tanaman-tanaman yang ini masih segar ya, masih ini baru kuncup ya, baru megar. Nah ini masih cukup bagus perkembangannya. Nah sedangkan yang ini ya, ini sudah mulai terkena kawan, kemudian sampingnya sudah mulai terkena. Ini hampir kalau tidak diantisipasi ini hampir semuanya akan terkena. Nah contoh misalnya ini ya, pada bagian sini sudah sedikit, yang bagian sini sudah terkena. Kemudian ini seharusnya daunnya hijau kawan, bagus, akan tapi ini juga terkena. Nah untuk yang petakan ini mayoritas memang sudah menular kawan ya, menular. Kemudian yang ini pun, ini seharusnya daunnya hijau, lebar, tebal ya, akan tapi ini bagian sebelah sini ini sudah terkena jamur. Oleh karena itu untuk antisipasinya kita gunakan fungisida ya, yang mana tujuannya adalah untuk mengantisipasi perkembangbiakan jamur agar nantinya tidak menular kepada tanaman-tanaman yang lainnya. Nah kemudian selain dari fungisida yang saya gunakan ya, di sini saya juga menggunakan insektisida, karena harapannya adalah seperti ulat-ulat penggerak batang itu tidak datang ke sini, sehingga tanaman akan terlihat sehat. Karena beberapa tanaman yang berada di tempat yang sangat lembab, itu rentan terkena ulat penggerak batang ya. Akhirnya kemudian tanaman tersebut mati. Nah kalau mati otomatis hasil umbinya kurang maksimal ya. Nah ini tanaman kami yang kemarin kita post ya, tanamnya sistem rapat. Memang kita besar kecil pun rapat sekali semacam itu ya, kita tanam sangat rapat sekali, karena dalam rangka ini adalah untuk lahan pembibitan. Nah kemudian nanti kita lihat ke bawah, kira-kira fungisida yang kita gunakan, kemudian insektisida yang kita gunakan itu apa saja. Karena
tadi kita tinggal di gubuk kawan ya obat-obat tersebut. Nah kemudian selain insektisida, kita lanjutkan kawan. Tadi ada trouble ya, kita lanjutkan bahwa untuk pupuk yang saya gunakan ya, selain tadi fungisida dan insektisida, saya juga menggunakan pupuk MKP ya. Kalau tidak salah kepanjangan adalah monokalium fosfat, berarti kandungan utamanya adalah kalium dan fosfat. Harapannya adalah karena ini saatnya masa-masa generatif kawan ya, masa-masa generatif, itu harapannya adalah tanaman porang yang ada di lahan ini katanya juga sudah cukup besar. Tanaman yang ada di dalam porang ini lahan ini mendapatkan nutrisi P dan K yang tercukupi, sehingga pembesaran kata ataupun umbi itu semakin bagus ya. Ini salah satunya. Pas kebetulan ini adalah perkembangan katanya cukup bagus. Selain itu ya, tadi insektisida yang saya gunakan itu adalah insektisida yang tujuannya adalah untuk membasmi semacam ini kawan ya. Ini bawahnya itu ada kutu kebul, ini kutu kebul, ini ada kutunya, kita sobek aja. Nah ini bawahnya itu ada bekas-bekas kutu semacam ini ya. Ini kalau dibiarkan lama, indukannya itu dalam satu malam ini bisa menghasilkan telur sekian banyak. Nah kemudian beberapa hari dia akan menjadi dewasa. Setelah dewasa akan menjadi indukan lagi dan akan terbang ke tanaman yang lain, sehingga walaupun hanya sebuah kutu atau seekor kutu semacam ini, kalau tidak ditanggulangi dengan segera, ini juga akan mengakibatkan gagal panen karena daun akan berakibat semacam ini. Nah kemudian ini tanaman kami ya, ini kemarin cuaca sangat panas sehingga tanamannya agak layu semacam ini kawan ya, tanamannya agak layu. Kita tanam memang sistemnya rapat sekali kawan ya, kita tanamnya memang rapat sekali, bahkan kalau mau lewat saja bisa dikatakan tidak bisa ini ya. Ini tinggi kurang lebih satu dada saya ya, atau satu leher. Semoga saja yang porang-porang yang sudah tumbuh besar semacam ini juga bisa dipanen pada musim panen ini ya. Untuk kataknya sudah lumayan terisi hitam-hitam, ini juga kataknya sudah terisi hitam ya. Akan tapi kalau kita mau lewat ke sana agak susah ya, karena posisi tanaman sangat jarak dekat ya. Kita tanamnya menggunakan jarak yang agak dekat, sehingga agak susah untuk masuk ke daerah sini ya. Ini pun kataknya, kalau yang ini ya pas kebetulan saja ya, barangkali ini input bibitnya juga. Artinya kalau kita hitung ini, karena di lahan ini memang tidak begitu banyak kataknya, 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah dalam satu pohon ini ya, ini ada 29 katak kawan, ada 29 katak. Kalau yang lainnya sih tidak begitu banyak ya, tidak begitu banyak, paling isinya 8 ya. Kalau yang ini pun ya lumayan ya, sudah terisi hitam, daunnya hijau. Nah ini yang ini pun sudah lumayan. Nah kita untuk melewati jalur air semacam ini agak susah kawan ya, memang kita tanam dengan metode sangat rapat. Kita skip dulu kawan, kita langsung menuju ke gubuk saja, nanti kita perlihatkan apa yang saya aplikasikan. Ya kemudian untuk obat yang saya gunakan ini adalah yang ini adalah MKP ya. Ini dosisnya saya gunakan adalah 4 sendok untuk satu tangki 16 liter. Ini adalah kandungannya K dan P. Kemudian yang kedua ini saya gunakan adalah antrakol ya.
saya gunakan ini satu tangki itu hanya sekitar 1 sendok makan. Kemudian yang ketiga ini adalah yang untuk menghilangkan insektisida atau kutu ya, kita menggunakan Demolis 18 EC. Ini dosisnya hanya sekitar 5 ml lah ya, sekitar 5 ml untuk satu tangkinya. Ya, ini kita mix, kita campur semacam ini ya, kita campur. Nah kemudian nanti kita aduk. Nah setelah kita aduk nanti akhirnya kita semprotkan seperti pada tanaman tadi. Karena beberapa tanaman kawan ya, beberapa tanaman ini tanaman yang ukurannya agak besar pun kena bercak daun ya semacam ini pun diakibatkan oleh jamur. Ini sungguh disayangkan. Kemudian beberapa tanaman juga yang pinggiran ini, yang ada di pinggiran ini kita tanam dengan menggunakan bibit umbi yang cukup besar. Ini juga kena bercak daun. Biasanya kalau ini kena daun ini akan tertular, kemudian ini nanti akan menularkan pohon selanjutnya dan selanjutnya. Makanya untuk antisipasi kena serangan jamur ketika musim penghujan yang sangat tinggi semacam ini sangat direkomendasikan. Artinya kita sering-sering cek lahan kita ya, sering-sering cek lahan kita agar perkembangan dari tanaman porang kita cukup bagus. Nah ini adalah tanaman porang yang ada di pinggiran, kurang lebih batangnya hampir segini ya. Ini batangnya yang tengah juga luar biasa besarnya. Nah ini yang sudah parah, yang terkena jamur, kondisinya semacam ini kawan ya, kondisinya semacam ini sudah menyebar ya. Awalnya adalah tanaman ini yang terkena, ini karena daunnya terkena dengan tanaman ini akhirnya merembet. Ini pun yang tanaman ini sudah tertular lagi, yaitu semacam ini kalau tidak diantisipasi dia akan menular ke tanaman yang ini, padahal untuk tanaman ini masih terlihat bagus. Demikian dulu kawan ya, terima kasih. Yuk kita rawat tanaman porang kita dengan baik, semoga hasilnya sesuai yang kita harapkan ya. Karena dengan kita merawat tanaman porang, otomatis kita nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena antara porang yang dirawat dengan porang yang tidak dirawat tentu hasilnya akan berbeda ya. Demikian dulu kawan ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat bekerja di ladang. Yuk kita rawat tanaman porang kita, semangat meski hujan ataupun kepanasan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.